mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah mau mengorbanin sedikit waktunya buat buat di acara kegiatan kecil-kecilan kita kali ini. Nah, mungkin sebelum saya nanti ngebahas lebih dalam lagi dan sebelum saya memperkenalkan kegiatan ini itu apa, sebenarnya di sini teman-teman udah pada kenal belum ya? Belum. Oh gitu. Oke. Mungkin ada baiknya kita kenalan dulu ya, biar nanti chemistry-nya itu dapet gitu. Oke. Sebelumnya mungkin dari saya dulu ya. Saya jadi memperkenalkan diri teman-teman. Nama saya Dewi, saya dari semester 4 dari jurusan PKI. Dimulai dari sebelah mana? Kanan. Kiri dong. Kanan dulu ayo. Masuk. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Joni. Bisa dipanggil Joni. Asal saya dari Serang Kasmen. Kebetulan saya pulang pergi di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo Kak, silakan. Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Samsul. Bisa dipanggil Sam. Saya dari Bandung ya, kebetulan merantau ke sini buat kuliah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sam. Ayo dilanjut. Perkenalkan nama saya dari Pandeglang. Namanya dari. Oke, unik banget namanya ya. Ya. Perkenalkan nama saya Dila dari Tangerang. Ayo Kak. Perkenalkan nama saya Adul ya. Bisa dipanggil Ad atau Dul aja. Asal saya dari dekat sih, di Jakarta. Oh iya, dekat banget ya. Jakarta. Oh iya, dekat dong ya. Yang terakhir. Oke, perkenalkan nama saya Alfi. Saya dari Lampung. Ya, Masya Allah. Oke. Mungkin kalau misalkan pertama kali kita kenalan gak bakal langsung kenal. Mungkin nanti di luar forum ini kita bakal kenalan lebih dalam lagi ya. Iya. Oke. Sebelumnya aku mau tanya ke teman-teman semua, tahu nggak aku ngumpulin teman-teman semua ini buat apa? Nggak tahu apa tuh. Kenapa? Kepo ya? Iya. Di sini kita bakal ngadain konseling kelompok. Nah, ada yang pernah dengar nggak konseling kelompok itu apa? Belum. Baru dengar. Belum pernah. Iya. Benar banget ya. Sebenarnya izin menjelaskan ya teman-teman. Nah, konseling kelompok itu salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling. Nah, yang mana layanan itu dilakukan secara berkelompok nih kayak yang sekarang kita lakuin. Nah, yang mana ranahnya itu fokusnya ke penyelesaian permasalahan seseorang. Nah, nanti di antara kita bakal ada yang sharing session sedikit tentang permasalahan yang sedang dia hadapi dan nantinya juga bakal ada solusi-solusi yang harus kita ajukan gitu buat teman-teman kita yang sedang mendapat masalah. Nah, yang mana tujuan dari konseling kelompok ini supaya teman-teman ini mau terbuka gitu, mau sadar kalau dia tuh punya permasalahan dan supaya kita bisa nemuin solusinya bareng-bareng gitu. Jadi ibaratnya fokus itu ke ini sih, bisa cari jalan keluar gitu. Terus juga mungkin kalau teman-teman pikir saya takut, saya nggak berani gitu, pokoknya jangan mikir gimana ya. Di sini tuh kita megang asas rahasia yang mana ketika nanti misalkan contoh Kak Alfi cerita, nanti dari teman-teman harus benar-benar bisa jaga kerahasiaan ya. Jangan ada yang bocor keluar dan jangan ada yang saling celah-mencela. Oke? Siap. Udah ada yang mau ditanya nggak sebelumnya? Cukup ya, paham. Nah, sebelumnya kan saya di sini sebagai pimpinan kelompok yang mana nanti saya yang bakal mengarahkan kalian nih buat berdiskusi. Nah, kalian nih sebagai anggota kelompok yang mana nantinya kalian yang bakal bercerita, yang bakal nyari solusi kayak gimana gitu ya. Sebelum itu saya mau menanyakan kesiapan dulu ke teman-teman semua. Udah siap sebelumnya untuk bisa mulai kelompok? Siap. Ya, mungkin jika sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya teman-teman, dimohon buat teman-teman yang maksudnya yang lagi pegang
pegang handphone atau pegang benda-benda lainnya ditaruh dulu ya. Gimana ya? Sebelum ini dari tadi. Oke, mungkin sebelum itu supaya teman-teman percaya, supaya teman-teman nggak ragu bercerita, di sini kita bakal apa ya, ucapin janji konselor bareng-bareng ya. Ya. Oke, nanti ikutin kalimatnya setelah apa ya? Maksudnya saya ngucap nanti kalian ikutin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf perawat. Jadi nanti pas dengan ini saya itu sebutin nama masing-masing ya. Oke. Dengan ini saya menyatakan Dengan ini saya menyatakan bahwa saya siap menerima, menjaga, menyimpan, memelihara, dan merahasiakan segala data, dan atau keterangan yang saya terima, baik dari klien saya ataupun dari siapapun juga, yaitu segala data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh siapapun juga. Tepuk tangan dulu. Yeay. Karena teman-teman udah bacain sumpah janji konselor, jadi teman-teman mohon jaga asas kerahasiaan ya. Nah, di sini saya mau menanyakan kepada teman-teman, barangkali dari teman-teman siapa nih yang emang sekiranya lagi punya permasalahan atau punya ada gangguan di pikirannya gitu, boleh diceritakan dan nggak usah merasa malu gitu, boleh diceritakan tentang permasalahan yang emang lagi dihadapi saat ini. Ya, siapa yang mau? Aku Kak. Oh, kamu. Siapa? Dila ya. Dila. Ya, jadi gini Kak, aku punya permasalahan, aku tuh termasuk kejadian orang yang tidak bisa. Jadi kayak aku tuh merasa aku tuh selalu mengiyakan apa yang orang ajak aku, misalnya. Terus aku juga berani untuk menolak ajakan orang tersebut. Jadi aku merasa kalau aku menolak aku tuh kayak kurang gimana gitu Kak. Aku kayak jahat banget, aku merasa kayak gitu. Jadi kerasa ajakan orang pasti aku iyain. Tapi nggak mungkinin perasaan aku sendiri, entah aku tuh nyaman atau enggak sama orang itu. Jadi kayak aku selalu berkata aja sama itu. Iya. Nah, tadi katanya kata Nabila dia merasa ini ya kayak orang itu nggak enakan banget gitu. Nah, pandangan teman-teman gimana nih buat permasalahan Kadila ini? Izin masuk ya. Sebenarnya saya juga pernah gitu ya, kayak Kak Dila ini emang punya rasa nggak enakan gitu ya. Karena saya udah capek gitu ya, saya gimana caranya saya nyoba tiap diajak sama temen ya, usahain nolak. Kenapa? Kalau kita nggak nolak, kita nggak enak sama orang, tapi orang seenaknya sama kita. Nah, menurut saya sih stop lah punya sifat kayak gitu. Jadi belajar enggak ke orang, jangan iya terus, karena nggak baik juga sih buat diri sendiri. Tapi itu dari teman-teman ada yang pernah ngerasain hal yang sama juga gitu, biar emang sekalian. Saya Kak, Kenapa tuh? iya saya juga pernah ngalamin hal yang sama gitu, seperti Kadila ini selalu mengiyakan ajakan orang lain, sedangkan saya sendiri belum tentu menyanggupinya gitu. Jadi kayak lama-kelamaan rasanya kayak semakin lelah gitu menghadapinya gitu. Jadi gimana nih untuk menghadapi hal tersebut gitu. Iya, berarti mungkin Kak Iqbal nih kayak ikut merasa oh iya dia nggak afirmasi. Iya. Jadi kayak permasalahan yang pengen diselesaikan kan. Iya. Apalagi kita misalnya ngeyain ajakan orang nih, suatu ketika kita kayak butuh juga, tapi kita merasa kita butuh feedback dari orang yang pernah kita iyain, tapi ternyata nggak mau feedback perasaan kita balik gitu. Itu rasanya kan kayak ya Allah gitu. Kadang emang mungkin orang lain bilang tolak aja kalau emang nggak bisa, tapi itu sebenarnya nggak semudah yang kayak nggak semudah membalikan telapak tangan ya sebenarnya, kayak susah banget gitu. Ya emang dia masuk ya sebelumnya. Emang gitu sih, saya juga awalnya kayak takut ya,
Malah sempat saya berpikir kayak gini, saya diajak sama teman saya kayak mainlah kayak nongkrong malam-malam. Di situ saya emang ada pemikiran buat nolak, tapi ada pemikiran lain, kalau misalkan saya nggak ikut main sama teman saya, apakah saya bakal ditemenin terus atau enggak gitu. Jadi yang dibikin takut tuh kayak gitu, Iya benar. pasti sama kan, Iya, bener, kayak sama takut banget. gak ditemenin gitu ya. Takut Padahal dia nggak jauh gitu ya. nah iya, ya di situ saya nyoba kayak bodo amat lah, ya gini sampai sekarang ya bisa gitu. Mana kak tadi kak Adul? Asik ya. Ya, kalau menurut saya juga pernah merasakan kayak gitu akhir-akhir ini. Nah, cara untuk penanggulangannya gimana? Misalkan kita untuk misalkan orang lain yang minta tolong kepada kita, kita harus ada rasa kita nolong, jangan berharap timbal balik gitu. Rasa timbal balik itu yang justru membuat kita kecewa. Kan ada nilai yang jadi ya jika kita misalkan diajak di mana kita posisi jam 9 dia malah diajak main kita yang dipakai. Nah jika kita mungkin merasanya kita pernah gitu di posisi dia yang susah kemana-mana tapi mau bilang siapa lagi, kita jika ingin menolong tanpa ada feedback itu bisa jadi ada pahala gitu. Jadi buat dia juga ngerasa gitu, ntar ngerasain buat menolong terhadap orang lain juga. Jika kita tanamkan dalam dirinya untuk menolong orang lain ada feedback, nah di situ kita akan merasa people pleasure tadi apa namanya? Pleasure. Nah itu tadi mungkin terlalu ngerasa bahwa kita ngelakuin sesuatu harus ada timbal baliknya. Nah itu yang paling berat menurut saya itu sih. Iya benar-benar. Mungkin dari Kak Adulnya lebih kayak apa ya? Itu tuh dijadiin apa ya, manfaat buat dia gitu. Jadi berusaha buat positive thinking tuh. Berarti ini tuh balik lagi ke cara pandang diri kita sendiri ya, kayak berpandangannya tuh kayak gimana gitu tuh. Kalau emang kayak yang siapa Dila rasain kayak gue tuh gak mau gini terus-terusan kayak gitu kan, emang capek juga. Tapi kalau misalkan Kak Adul tadi itu dia ngelakuin kayak gitu karena emang buat apa sih, ladang pahala buat dia gitu. Menolong kan. Oh ya, Nolong atau timbal balik ya kayak. gimana? Jadi menurut aku sih mending kayak cerita ke temennya dulu, karena kalau emang dari kitanya nggak enakan bisa minta tolong ke teman. Kayak misal kamu ini nih pulang tuh disuruh jam 7 tapi ada temen yang misalkan nebeng karena katanya ini searah tapi arahnya tuh agak jauh gitu tuh, terus kamu nggak enak kan buat nolak. Bisa bilang ke temennya kayak misalnya minta tolong aku kayak tolong dikasih tahu. iya tolong kasih tahu karena Erin tuh nggak enakan gitu. Jadi bisa minta tolong ke temennya karena punya temen Kayak macam perantara mungkin ya. iya gitu kalau misalkan nggak enak. Nah dari situ biasanya temennya mendorong dan akhirnya bisa ngomong sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya juga, atau mungkin dari Erin masih emang mau ngungkapin yang mungkin di luar daripada itu, ada yang mau ngungkapin lagi nih permasalahan yang selain dari itu. Mungkin aku mau masih biar cerita ya kak. Aku tuh awalnya pernah jadi brand ambassador tuh kenapa kayak aku kayak mungkin ya benar kata kak Dul ini kayak menaruh harapan ke orang terus ujungnya aku dikecewakan. Soalnya aku kayak pernah mengiyakan terus aku tuh ternyata aku tidak nyaman dengan ajakan tersebut. Kayak aku jadi kayak gini ya, aku malah jadi kayak aku sendiri yang gak nyaman di situasi itu. Jadi aku kayak menyalahkan diri sendiri juga kan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya gitu, gimana kak? Sam. Sebelumnya mau nanya, Dila ini pernah diajakan ya? Pernah nggak satu momen Dila itu nolak ajakan? Apa emang sebelumnya diajak ini itu tetap iya gitu? Enggak sih, belum pernah. Belum pernah nolak? Ya. Gimana ya? Coba kalau misalkan Dila nih diajak, misalkan ya Dila lagi banyak tugas nih malam, ya. Nah, terus ada teman Dila ngajak nongkrong, gimana pendapat Dila? Apa Dila mau mengiyakan terus ikut? Apa emang menolak? Mungkin kalau saya pribadi ya, saya pribadi kalau misalnya bisa diusahakan untuk orang tersebut, kayaknya saya lebih mengusahain untuk orang gitu tuh.
lebih penting sih. Karena teman yang baik nggak bakal memberatkan temannya sendiri. Iya betul sih, maksudnya mungkin kata ini, maksudnya kan tadi dari ditanya belum pernah nolak sama sekali. Coba nih sekali lihat dulu respon dari teman-teman Dila itu kayak gimana gitu kan, maksudnya dan ubah pandangan kita gitu, pandangan Dila yang aduh pasti dia nggak temenin gua gitu. Jadi maksudnya jangan mikirin itu dulu gitu. Siapa tahu kan nanti nggak yang seburuk Dila. Iya bayangin gitu. Tapi sebelumnya Dila ini emang punya kayak trust issue tersendiri nggak sih, kayak gue pernah nih di apa ya, misalnya bukan ditinggalin sih ya, kayak misalnya dijauhin sama orang karena perihal sesuatu gitu. Bener sih kak, cuma ya punya ketakutan pribadi aja kalau misalnya Ketakutan itu ini nggak sih, kayak apa kamu pernah dengar cerita dari orang gitu, orang-orang yang emang teman-teman kamu gitu, dia ditolak atau gimana segala macam. aku juga kayak pernah mungkin kayak pernah nyaksin kayak temanku nggak ajak gitu, nggak ikut gitu ya, terus dia tuh kayak mungkin di pusat pembicaraan gitu kan, mungkin jadi bilang kenapa aku nggak ikut gitu, mungkin kayak lebih nggak memprioritaskan temannya nih gitu. Ada pendapat dari siapa, Kak Afi atau Pak Adul mungkin ya? Mungkin mulai sedikit permasalahan tadi yang tadi Kak bilang, kalau saya pribadi lebih pengen orang lain itu kadang booster ya bahasanya, kita ada booster dari orang lain gitu, orang lain senang kita juga ikut senang. Ada juga orang yang merasa pengen nyenengin diri sendiri, mau orang lain gimana yang penting diri sendiri senang. Nah kalau dilihat dari Kadila tadi mungkin boosternya lebih ke lihat orang lain senang daripada diri sendiri senang dulu. Nah sebenarnya kita pada saat merasa kayak gitu itu toh nggak bakal merugikan dia juga, bakal bilang enggak. Emang berpikir sebelum bertindak itu penting, cuma terlalu banyak berpikir itu akan bikin kita takut untuk melakukannya. Mungkin dari saya itu. Masih kan? Dan lagi ada teman-teman dari siapa? Kak siapa namanya? Kak Joni, Dia dibantu kan Kak Joni juga merasakan seperti saya kan dari teman dan udah dikasih apa ya, udah dikasih gambaran juga sama Kak Asam tuh, kalau misalkan kita nolak coba gini-gini. Terus dari tanggapan Kak Joni gimana? Ya, untuk tanggapan saya mengenai perihal ini, menurut saya semua saran itu baik sih, patut untuk dicoba atau dijalani dalam kehidupan kita. Misalkan seperti apa yang disampaikan oleh Kak Adul tadi, itu juga suatu hal yang sangat apa ya, sangat bagus gitu tuh untuk diterapkan. Jadi mungkin emang booster kita ke orang lain senang gitu ketika kita ada gitu. Di lain sisi kita juga harus diuntungkan oleh ketidakhadiran kita di tempat itu gitu. Seperti mengerjakan tugas dan lain sebagainya gitu, untuk demi berjalannya akademik kita gitu. Mungkin itu sih dari saya. Masih Kak Kak Joni. Iya. Gimana dari teman-teman, ada yang mau ngasih solusi lagi atau emang udah mulai kegambar gitu? Nah dari sebenarnya apa ya yang dari tadi teman-teman usulin sih bagus ya, tapi balik lagi itu ke diri kita masing-masingnya, harus ubah cara pikir kita dulu gitu tuh. Maksudnya mau sebanyak apapun orang bilang kamu harus tolak itu, tapi kalau misalkan kita tetap berstigma kalau orang itu bakal nggak suka kalau kita tolak, itu susah ya kan, bisa buat dihilangin gitu. Jadi kalau bisa maksudnya diminimalisir lah. Emang sih kita tuh susah buat ngilangin ya, kayak ngilangin buat apa yang orang nggak enakan, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir gitu, bisa mengurangi dari satu ajakan misalnya kita bisa nolak, nanti di lain ajakan lagi kita bisa nolak, tergantung urgensinya seperti apa. Mungkin dari teman-teman juga ada yang masih bingung gitu, masih bertanya atau emang masih penasaran nih sebenarnya dia ini kenapa.
Nah sebetulnya bagus sih dia sendiri karena ya kita sendiri aja bisa gitu, ngapain harus ngandelin orang lain. Walaupun hidup itu emang harus bersosial ya, tapi disclaimer sosialnya itu harus yang baik-baik. Coba aja belajar berani buat kayak tadi, berani buat nolak, jangan takut. Karena orang yang berani sekarang itu dia juga pernah takut di kemarin-kemarin, jadi belajar berani aja, berani nolak, berani berkata tidak. Sebenarnya itu agak sulit juga ya, tapi ya di zaman sekarang yang mana orang itu kayak nggak bisa apa ya, dia tuh kebanyakan memanfaatkan orang. Jadi kalau kita terlalu manut-manut aja, nanti yang ada kita juga bakal tertinggal, yang mana kita nggak bisa menyuarakan apa yang kita mau. Itu maksud dari Kak Samsul. Jadi Kakak sendiri gimana tentang keadilan itu, apa ada yang perlu Kak Afif sampaikan? Itu boleh banget. Terus ya Kak, dari aku sendiri ya, aku ngerasa kalau misalnya aku jadi biasa mungkin orang-orang kayak lebih semena-mena ngasih sama aku, kayak lebih kayak itu dia ada aja nih, kayaknya dia ya aja nih kalau gue aja gitu kan semuanya. Mungkin tadi yang dimaksudkan dia itu bener banget ya, kadang orang tuh ngajak kita karena dia tuh pasti tahu kalau dia tuh pasti nerima kan, makanya dia selalu ajak kita gitu, entah dalam situasi apapun. Ini ada lagi? Mungkin punya kakak gitu. Ini ya, saya juga ada pengalaman kayak gitu cerita. Iya, Misalkan gitu ya, ada suatu kegiatan gitu, kita lagi pemilihan nih, siapa yang menjadi ketuanya atau pemimpinnya. Ntar ada bahasa kayak gini, lo aja kan bisa, lo aja bisa. Kita kan ngomong orang yang nggak bisa gitu, gak enak kan. Kadang ada bahasa, lo aja, ntar gue bantu. Padahal kan itu dia gak bakal bantu pasti. Iya, cuma bahasa pendorong doang gitu. Kita sebagai orang yang enakan pasti mendorong lah, pasti backing lah. Pas udah ngerasain gitu, kok itu ya, sendirian. Iya. Kalau menurut pendapat Kak siapa nih? Kak Dari ini gimana? Kalau misalkan Kak Dari ada di situasi apa? Kak Adul ini kayak misalkan didorong buat ini, terus apa yang bakal Kak Dari lakuin? Kalau aku pribadi sih nolak ya, soalnya aku pernah apa ya, ini pribadi gitu, waktu itu pernah kayak nggak enakan. Nah dari nggak enakan itu pernah jadi kayak dimanfaatin gitu loh. Terus aku tuh berpikir kalau misalkan dimanfaatin gitu, jadinya orang-orang tuh ngeliat kita tuh lemah, nggak suka gitu, disangkut gitu. Padahal Iya, padahal kuat ya. padahal juara. Jawara katanya. Jadi apa? Speaking kuat. Nggak, Kak. Jadi kata aku mending ditolak sih daripada nanti ke depannya dianya malah manfaatin kita, terus nganggapnya kayak udah sih ini mah masih bisa nolak, jadi kayak pasti mau minta sesuatu tuh pasti mintanya ke kita terus gitu. Nah, Kalau dari aku sih gitu, karena nanti bakal dimanfaatin. Iya, seperti yang Kak Dari bilang tadi, ada juga teman saya yang bilang kayak gini, lo mending prioritasnya tujuannya apa. Jadi di samping kita misalkan disuruh jadi ketua atau begini, tujuan lo apa dulu. Kalau kita udah ada tujuan, pasti mau orang bilang apa juga kita udah ada tujuan gitu ya maksudnya. Kalau dari teman saya gitu, kalau misalkan kita gak kuat, ya yang namanya anggota biarpun kita jadi juga ketua juga, kita ada kuasa gitu, ada punya kuasa. Ya pokoknya gitu ya. Mungkin untuk feedbacknya kita bisa harapkan dari orang terdekat aja. Jangan iya emang berharap pada orang lain kadang kan ada aja gitu ya. Kalau misalkan dari Kak Sam ini gimana pandangannya kalau misalkan ada di situasi yang tadi diceritain Kak Adul, kayak misalkan didorong nih buat jadi apa ketua katanya, terus lo bisa nanti gue temenin, sedangkan padahal mah nanti dia belum tentu nemenin gitu. Kalau saya pribadi ya, emang saya juga pernah gitu ya. Saya ikut di satu organisasi pas SMA. Nah di situ saya disuruh jadi ketua di satu organisasi tersebut.
Nah di situ saya emang nggak ada sama sekali nggak ada basic ya buat jadi ketua. Ya di situ saya nolak, walaupun teman-teman saya bilang nanti saya temenin. Saya nggak percaya sama namanya yang ditemenin, karena ya udah berapa lama saya ikut organisasi ya nggak ada, malah orang yang ngajak saya masuk organisasi tersebut keluar. Nah jadi udah nggak percaya lah sama kata-kata nanti ditemenin, bullshit Pak. Oh gitu ya. Tapi setelah kakaknya nolak, apa respon dari teman-teman? Maksudnya teman-teman gimana, yang jauh atau emang yang normalnya atau aja? Respon teman saya sih beragam ya. Ada yang kayak jauh, ada yang emang tetap ngerespek lah, emang karena saya pure nggak ada itu basic buat jadi ketua. Ada aja yang kayak kecewa, marah gitu sama saya, kayak ngejauhin. Ya balik lagi ke diri kita, ya bodo amat gitu. Ya gua sama gua, lu sama lu gitu. Berarti dari Kak Sam ini dia udah siap nih buat konsekuensi yang ada ketika dia udah nolak. Nah mungkin ada hubungannya dengan Kak Dila ini yang mana dia tuh belum siap loh. Kayak dapat hal-hal negatif dari orang tuh dia belum siap. Ini salah satu faktor yang emang susah ya buat yang enggak sama orang. Ini dari tadi yang dari itu ya yang udah dikemukakan pendapat dari Kak Adul, Kak Sam, Kak Joni dan semuanya. Nah sekarang yang ada di gambaran Kak Dila gimana gitu, maksudnya udah sedikit ada gambaran atau emang masih ada yang kalian ini belum nemu nih jawabannya gitu? Mungkin aku udah dapat gambaran dari cerita Kak Syam gitu ya, tentang juga kayak menolak Kak dari dimana konsekuensi kita kalau menolak mungkin nggak seburuk yang aku pikirin juga kali, kayak mungkin aku juga yang kayak terlalu berlebihan mikirin kayak bakal teman-teman aku bakal ngejauh. Ternyata dengan kita menolak ya kita bisa menjauhi dari sifat kita yang people pleaser itu. Mungkin lebih bisa untuk ngomong enggak sih kalau kita emang nggak ngerasain. Sejauh ini saya udah nemu ya jawab solusinya itu kayak gimana. Dan tapi dari Kak Dila sendiri udah siap nih, maksudnya ketika nanti dijauhin sama temen kayak gitu, atau emang masih belum merasa? Mungkin aku pribadi bakal, kalau misalnya ya Kak dijauhin sama teman, mungkin aku juga lebih klarifikasi juga, aku mungkin mau menjadi orang seperti itu untuk menolak aku sebelumnya. Emang dikasih pemahaman aja ke teman-temannya. Kalau kata saya sih jangan takut dijauhin sama teman. Ya gimana ya, pokoknya kalau saya tuh nggak pernah takut buat dijauhin sama orang lain, karena ya saya itu berdiri di kaki sendiri, nggak di kaki orang lain. Jadi persetan omongan orang-orang di luar sana gitu, ya kita tetap kita. Iya benar. Ya kan? Dia yang terluka. Nah berarti benar-benar harus belajar banyak nih ke Kak Sam. Kayaknya dia udah banyak ada yang profesor banget ya Kak ya. Bukan anti sih, sebetulnya pernah gitu, karena udah capek ya jadi kayak gini. Intinya Kak Dila ini harus berani ngambil tindakan dan berani menerima konsekuensinya. Jadi itu aja dari saya ya. Oke. Nah dan juga itu tadi kita belum sempat menyinggung soal Kak Dila yang selalu menyalahkan diri sendiri. Ketika Kak Dila dijauhin sama teman, jangan menurut aku jangan ngerasa itu tuh salah gue gitu. Gitu kan. Maksudnya mungkin dari teman-teman ada yang kayak gitu. Mungkin kalau cowok mah ini gak sih lebih ke bodo amat gitu ya. Kalau sejujurnya sih nggak pernah nyalahin diri sendiri sih. Kayak apa ya, kalau di dunia pertemanan tuh kayak paling anti, kalau saya tuh paling anti nyalahin diri sendiri, walaupun itu salah saya juga sih. Ya, kayak egonya saya sih di situ gitu, nggak pernah nyalahin diri sendiri walaupun saya salah. Lebih ke evaluasi ya. Nah, evaluasi Buat diri sendiri itu perlu ya. nah jangan dicontoh ya seperti itu. Nah itu iya guys ya, contoh juga pertemanan perempuan sama laki-laki itu Beda-beda ya. sih.
laki-laki berperasaan tapi nggak dibahas. Kalau perempuan kan biasanya gini ya, misalkan temenan bertiga ya, Tiga, itu empat. pengalaman pribadi 3. Tadi Misalkan aku, kamu sama siapa? kamu Afi misalkan. Terus kan biasanya kalau temenan bertiga tuh kadang suka ada yang cemburu, padahal mah kan sama-sama ini ya. Tapi Iya. kalau di cowok kalau cemburu tuh kayak guys, Tapi kalau di kita kalau kayak gitu normal gitu, karena kayak ngerasa nggak diajak. Biasanya gitu pertemanan cewek tuh beda sama pertemanan cowok. Iya. tapi siapa tahu ya cowok juga pasti ada aja sih yang kayak gitu. Oh, nah, iya. Emang cowok punya rasa cemburu atau gimana kalau misalnya Oh, temennya misalkan datang sama gitu? kita janjian main nih, si agak diajak gitu. Padahal kan di circle-nya 3 gitu, emang kemana? Iya biasanya Iya. gitu. Oh, Dari Ya. sini harus cemburu. Sebenarnya cowok juga kayak gitu sih. Jadi dia emang udah temenan nih, bener-bener temenan udah kayak saudara lah. Dia yang berdua nih main, yang satu nggak tahu apa-apa gitu ya. Sama kayak ada perasaan iri dan cemburu ya, iri cemburu apa? Iya, mungkin disclaimer kayak mungkin ngerasa sama-sama punya perasaan yang sama tapi dengan sikap yang beda gitu loh. Mungkin kalau cowok tuh lebih kayak oh gue iri nih ya udah gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan si perempuan tuh yang dipikirin berlarut sehingga itu bikin pikirannya terganggu juga. Sama halnya kayak yang orang nggak enakan itu gitu kalau perempuan. Iya. Gimana? Dari sebelah Simpel. belum Oh. lah, belum disimpulkan. Iya, simpel tuh kayak ya. Udah langsung ini aja tahap pengadilan aja. Apa? Pengadilan. Pengadilan, wih. Wow, iya. Iya, mungkin Ya, siap. yang gitu, Gen. Yuk. Tiga Itu dalam tuh. Iya, mungkin Hey, ya mungkin dari Kadila nih, kan udah nih mungkin udah cukup banyak solusi yang diajukan gitu ya dari Kadila sendiri kayak kapan Kadila bisa mau sih kayak mengurangi hal-hal yang gak enakan itu. Mungkin dari detik ini aku bakal nyoba untuk nggak jadi gitu. detik ini. Terus apa sih yang emang bisa Kadila simpulkan nih dari banyaknya pendapat yang udah teman-teman ajuin, kayak entah itu pendapat, entah itu cerita. Mungkin kayak tadi aku ngomongin ya, kamu tuh kayak berani ngambil apa untuk menolak. Kalau misalnya aku emang gak mau, ya udah gak usah diusahain untuk ikut bergabung ke teman aku yang kayak gitu tuh. Lebih berani aja untuk speak up ngomong enggak, atau jangan takut untuk dijauhin teman gitu tuh. Berarti dari Kadila sendiri udah siap buat mulai hari ini. Iya, siap untuk ngambil masukan. Mungkin dari teman-teman juga mungkin pengen tahu ya kayak kelanjutannya tuh kayak gimana gitu. Kapan nih sekiranya kita bisa tahu progres itu, kayak kapan sekiranya kita bisa tahu kalau Kadila itu udah mulai bisa mengurangi hal yang gak enakan itu. Mungkin seminggu ke depan kali ya Kak. Enakannya. Oke. Ditunggu ya. Nanti teman-teman sekiranya teman-teman ketemu nih sama Kadila gitu. Kalau misalkan masih gak enakan, tolong apa ya ditegur, kayak diarahin gitu ya. Ini dari Kadila sendiri juga butuh apa ya, mentoring gitu dari kita semua gitu. Ini kalau udah ini itu nanya saya ke semuanya kapan mau konseling kelompok aja buat melihat perubahan tadi lah. yang tadi kan dia nanti seminggu ke depan nih, berarti gue tanya lagi ya ke kalian ya. Nah dari gue langsung nanyain aja. Iya. Nah dari Kadila tadi katanya dia bisa nih dalam seminggu ke depan gitu berusaha buat apa ya, mengurangi hal-hal yang gak enakan. Dari teman-teman gimana? Bisa nggak sekiranya seminggu ke depan nanti kita ngelakuin apa ya, konseling kelompok lagi buat tahu progresnya lagi? Bisa di minggu ke depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Oke, baik ya. Berarti nanti kita janjian di minggu depan lagi ya. Iya, Kak. Iya, baik. Iya. Oke, karena kita tadi udah ngelakuin kontrak juga. Nah, sekarang dari
dari awal sampai akhir ini kita ngelakuin konseling kelompok, aku pengen nih dari teman-teman tuh apa ya, nyampein sedikitnya kesan-kesan gitu yang udah kesan kan? Iya. Ya kesan-kesan yang udah kita lakuin, itu perasaan itu gimana gitu. So, boleh 2 atau 3 orang gitu. Iya boleh. Kesan dari saya sih cukup menyenangkan ya, karena ini pertama kali ya, dan pokoknya wah aja. Kalau pesan juga ya, kesannya mungkin kalau bisa diambil dari permasalahannya Kadila tadi, jangan jadi orang yang nakal, berani melangkah dan berani menerima konsekuensi. Gimana? Nah ada. Oke. Dari teman-teman lain yang lain dong. Kalau juga kesan. Iya. Kak, makanya mungkin wah aku jadi punya ini gambaran buat aku keluar dari zona ini. Terus udah aku jadi punya pencerahan gitu tuh untuk gambarannya ke depannya. Iya, sebenarnya mungkin aku harus jadi orang Ya bukan kamu aja tapi itu ke semuanya. Oke, sebelumnya karena tadi kalian udah nyampein pesan-pesan, saya mau ngucapin makasih banyak nih, dan aku juga mau tepuk tangan juga buat kita semua yang udah ngelakuin konseling kelompok. Teman-teman hebat, keren, udah bisa nyampein pendapatnya ya, dan semoga dengan ini kita semua bisa menjadi lebih baik ya. Amin. Mungkin sebelum kita menutup konseling kelompok kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Amin ya Allah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di minggu depan yang akan